Kemarin, saya habis ngobrol sama beberapa teman saya tentang membahas struggle-nya ketika berbisnis dan ketemu klien. Kalau ketemu klien, kita diharuskan untuk bisa senyum dan ketawa palsu. Kalau sebutan umumnya ya, senyum dan ketawa profesional. Nah, setelah kita bisa menguasai senyum dan ketawa profesional, maka kita harus belajar tentang basa-basi. Karena kunci dari network dan membangun relasi atau membangun kesan yang bagus itu bisa sukses dengan basa-basi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang basa-basi. Oke, langsung aja. Basa-basi bagi sebagian orang itu menganggap bahwa basa-basi itu buang-buang waktu aja. Sebuah obrolan yang nggak bermakna apa-apa dan nggak berkesan. Padahal, seperti yang saya sebutkan tadi, basa-basi adalah cara untuk membangun koneksi dan ikatan emosional dengan orang-orang yang baru kita temui. Tapi nggak cuma itu aja. Basa-basi ini juga kepake kalau kita ketemu teman, rekan bisnis, atau bahkan pasangan kita. Yang tentunya hubungan itu bisa terjadi kan karena dulu kita mulai dengan basa-basi. Ingatlah, pembahasan yang penting dan serius itu biasanya dimulai dari basa-basi yang terkesan tidak penting. Nah, terus tantangan dari basa-basi ini apa? Biasanya, basa-basi itu cepet banget terjadi sampai kita nggak siap. Dan nggak ada naskah untuk basa-basi, jadi kita dituntut untuk terus mengikuti, terus follow up dengan hal yang sedang terjadi atau yang sedang kita bicarakan. Nah, seringnya kesalahan ketika kita berbasa-basi itu kita menganggap bahwa basa-basi seperti bulu tangkis, di mana kita saling melempar pertanyaan dan membebankan obrolan pada lawan bicara. Yang padahal, basa-basi itu seperti juggling. Jadi kita harus terus menjaga bola tetap berputar dan jangan sampai jatuh ke tanah. Basa-basi yang baik itu terjadi ketika semua orang yang ada di dalam obrolan menikmati apa yang sedang mereka bicarakan dan tidak terbebani tentang apa yang akan dibahas selanjutnya. Itulah seni dari berbasa-basi. Nah, seperti biasa, saya akan kasih roadmap atau langkah-langkah yang bisa jadi acuan ketika kita ingin berbasa-basi. Yang pertama, tujuanmu itu adalah untuk menjadi tertarik, bukan menarik. Biasanya, orang-orang tuh berpikir bahwa mereka harus menarik agar obrolan jadi lebih hidup. Yang padahal, orang itu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Jadi, kamu harus tertarik dengan lawan bicaramu, tertarik dengan apa yang sedang dibahas, tertarik dengan hobinya, tertarik dengan pencapaiannya, dan tertarik dengan apapun tentang orang yang sedang kamu ajak bicara. Jadi langkah pertama adalah menjadi tertarik. Kedua, 3 second rules atau aturan 3 detik. Kalau lawan bicaramu melontarkan pertanyaan, kasih jeda 3 detik setelah dia berhenti berbicara, dan tunjukkan seakan-akan kamu tertarik dan sedang berpikir. Lalu baru kamu jawab. Ini sistemnya mirip dengan kuliah negosiasi ya. Kita menanamkan ilusi bahwa kita menanggapi lawan bicara kita dengan serius, sehingga dia merasa kita menghormatinya. Ketiga, pancing lawanmu untuk bercerita lebih banyak. Bisa pakai kata-kata simpel seperti, "Terus gimana, Pak?" dan sebagainya. Atau kalau mau lebih canggih, kalian bisa melakukan mirroring. Buat pembahasan detail tentang mirroring, kalian bisa lihat video saya tentang kuliah negosiasi. Mirroring. Keempat, to the point. Basa-basi kan komunikasi spontan ya. Jadi kamu nggak perlu terlalu perfect dalam menjawab. Jadi kalian nggak perlu menjelaskan sesuatu dengan detail dan panjang lebar. Cukup dibikin simple dan sederhana. Intinya langsung kesimpulannya aja. Kelima, struktur kata. Saya tidak terlalu paham tentang EYD dan struktur bahasa Indonesia yang baik. Jadi kalian yang paham silahkan koreksi saya dan berkomentar poin kelima ini. Tapi yang saya maksud, basa-basi kan sifatnya spontan dan impulsif ya. Dan karena itu, basa-basi jadi acak-acakan dan tidak beraturan. Nah, biasanya saya pakai 3 kata kunci. Pertama, apa? Misalnya, apa Pak? Apa ini digunakan untuk membahas ide, gagasan, tujuan, atau pemikiran yang ingin dibicarakan. Kedua, lalu. Misalnya, lalu gimana Pak? Pakai terus juga bisa. Gunanya untuk menanyakan hal yang mendasari ide tersebut layak dibicarakan. Ketiga, jadi. Misalnya, jadi gimana Pak? Gunanya untuk membuat basa-basi
mulai memasuki fase yang lebih serius dan mungkin membuat pembicaraan tidak sekedar cuman basa-basi lagi. Poin keenam, tanyakan seolah-olah kita penasaran atau kita ingin belajar. Sebenarnya mirip-mirip sama poin ketiga, gunanya untuk menunjukkan rasa penasaran dan antusias kepada lawan bicara kita, sehingga dia mau ngobrol lebih banyak. Yang ketujuh, tentang cara memulai basa-basi. Kalau lawan bicaramu diam aja, kalian bisa buka dengan hal-hal yang ringan seperti, apa kabar? Gimana kabarnya, Pak? Apa kabar? Itu awalan basa-basi yang sangat natural, tapi biasanya susah untuk dikembangkan. Kalau biasanya saya observasi dulu. Dia bawa apa, dia melakukan apa, atau saya sudah tahu beberapa info tentang dia sebelumnya. Misalnya, saya tahu dia fans MU, dan kebetulan tadi MU habis kalah. Saya buka basa-basi dengan, wah tadi malam MU kalah ya mas ya. Kalau dia suka motor, tanyain tentang motornya. Dia suka buku, tanyain tentang bukunya. Dia suka mobil, tanyain tentang mobilnya. Dan sebagainya. Yang terakhir, mengakhiri basa-basi. Kadang hal yang lebih sulit dari memulai basa-basi itu adalah mengakhirinya. Kalau kalian mengakhiri dengan alasan-alasan yang tidak tepat, itu bisa membuat basa-basi kalian tidak berguna. Misalnya ya udah mas, saya capek mau pulang dulu. Oke, gitu aja ya mas, saya mau berak dulu. Nah, daripada gitu, kalian bisa tiru cara saya. Biasanya, untuk mengakhiri basa-basi, saya akan menepuk dua paha saya, gunanya untuk menghentikan obrolan dan membuat lawan bicara fokus sama saya. Lalu saya akan ngomong, Pak, saya pamit dulu ya. Kebetulan saya udah ada jadwal habis ini. Kalau kayak gini kan kita bisa mengakhiri obrolan dengan lebih lembut. Oke, segitu aja. Sekian dari kuliah kita hari ini.